cast film Perempuan Bergaun Merah. Terima kasih kehadiran teman-teman media siang hari ini atau sore hari ini yang baru aja juga sudah selesai menonton film Perempuan Bergaun Merah, persembahan dari Frontier Pictures yang disutradarai oleh William Chandra dan diproduksi oleh Timo Cahyanto dan juga Pak Wiki V. Olindo yang akan tayang di seluruh bioskop Indonesia tanggal 3 November 2022. Jadi buat teman-teman media di kesempatan kali ini juga kita akan ngobrol bersama dengan sutradara, produser, dan juga para pemain bersama saya Dias Danar. Nanti kita akan berikan kesempatan juga buat teman-teman media yang ada di sini yang ingin bertanya langsung kepada sutradara, produser maupun para pemain dari film Perempuan Bergaun Merah. Oke, kita akan mulai panggilkan satu persatu jajaran cast dan juga filmmakers dari film Perempuan Bergaun Merah. Buat teman-teman media kami persilakan untuk mempersiapkan alat rekamnya. Yang pertama kita undang untuk sutradara Perempuan Bergaun Merah, tepuk tangan yang paling meriah untuk William Chandra. Yes, ini dia yang ingin kita jantungan ya sepanjang menonton tadi. Silakan Mas Will. Selanjutnya kita undang juga produser dari film Perempuan Bergaun Merah, Mas Timo Cahyanto. Silakan Mas Timo. Dan selanjutnya kita undang, ini dia jajaran cast dari film Perempuan Bergaun Merah, Tatiana Safira, Reval Hadi. Silakan. Kemudian ada Reval Hadi, ada Faradina Mufti, ada Ibrahim Rishad, Aufa Asegaf, Budayu Wijanto, Jordi Rizkyanda, dan juga Bento. Silakan. Silakan teman-teman para pemain duduk sesuai dengan nama yang sudah disiapkan. Nah, ini dia. Sini. Ari sendiri. Saya takut kalau Ari sendirian. Nah, teman-teman media, inilah dia seluruh tim dari film Perempuan Bergaun Merah. Wow, barusan bersama dengan teman-teman media dan tamu undangan yang di sini baru aja selesai menonton, ya kan? Dan luar biasa tadi, maksudnya juga intip ya di sebelah kita lihat ekspresi dari teman-teman media dan penonton yang ada sangat memukau untuk film Perempuan Bergaun Merah. Mungkin pertama langsung kita ke sutradara itu Mas William. Deh kita mau nanya, tadi banyak juga pertanyaan desas-desus di belakang saya gitu ya. Ini bikinnya gimana ya? Ini gimana ya? Ini apinya deket banget, kameranya di mana ya? Jadi pengen ngobrol Mas Wil, yang disampaikan kepada teman-teman media selain cerita dari Perempuan Bergaun Merah juga secara teknisnya sesulit apa sih menggarap film Perempuan Bergaun Merah ini? Silakan. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton film indie kita. Gimana semua pada enjoy ya, semoga. Jadi ya seperti yang udah semua nonton, memang sangat seru ya, sangat menantang syutingnya. Tadi udah lihat kan akhirnya semua yang selama ini kita diskusikan, apa yang terjadi dengan teman-teman kita di sini semua. Ya kita juga disupport sama cast and crew yang sangat profesional. Jadi apapun yang teman-teman lihat di layar tadi itu bisa terjadi lah gitu. Siap, tepuk tangan dong untuk Mas William. Kita ke produser Mas Timo, mungkin boleh menambahkan secara teknis. Mas Timo ini kan juga sulit mungkin kalau buat saya penonton kayak, wih ini gimana gitu. Nah ini diskusinya berapa lama Mas untuk hal teknis dan juga cerita secara keseluruhan dari Perempuan Bergaun Merah ini. Silakan Mas Timo. Gue biasanya cuma main handphone doang. Terus si Will bilang kayak gini bagus nggak? Iya bagus. Jadi sebenarnya semuanya itu kreativitasnya Will sih. Gue cuman sebagai abang besar yang tidak dibutuhkan sebenarnya. Yang penting ada di dalam set, ada di set gitu ya. Iya, set juga cuma beberapa kali saya. Pas ketahuan tuh basah semua, aku pulang aja deh. Cuman kalau ada Tatiana, gue kadang-kadang niatin datang. Oke. Gitu. Jadi spesial case. Hari ini ada Reval Hadi, Reval doang ya, udah gue balik. Oke, masuk dari Mas Timo kita Mas William lagi sedikit ke sutradara. Mas, ini juga menimbulkan banyak pertanyaan. Barusan ngobrol dengan teman-teman media nih, ada di belakang saya beberapa. Jadi sebenarnya secara cerita nih, kesimpulan saya sama beberapa teman media sepeda nih Mas. Nah ini gimana? Apakah emang membuat penonton di seluruh Indonesia nanti dan juga teman-teman media di sini menyimpulkan
akhirnya sendiri atau gimana sih Mas yang ingin dibawa dari Perempuan Bergaun Merah? Silakan. Iya, memang film ini udah begitu diputar tuh udah milih penonton ya. Jadi kesimpulan teman-teman masing-masing itu benar semuanya gitu. Jadi kalau misalnya nonton sekali kesimpulan yang masih belum yakin, nonton sekali lagi biar lebih yakin lagi sama kesimpulannya. Gitu intinya. Siap, karena menurut saya tadi kita beda ya mana tadi ngobrol di sini sama beda. Oke, terima kasih dari Mas Timo dan juga Mas William. Kita ke para pemain sekarang. Tepuk tangan dong kita ngobrol sama para pemain. Kita ke Tatiana dulu nih. Tatiana boleh dong ceritain di sini. Tadi kita dibawa dari mulai dramanya, kemudian ada actionnya, dan juga ada adegan yang kita pengen nanya berapa lama dan di dalam air gitu. Silakan boleh ceritakan ke teman-teman media. Selamat sore semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget nih yang pada ngikutin dress code, seneng deh ngeliatnya. Dan sebenarnya ini aku tuh lebih pengen nanya ke kalian semua sih gimana gitu tanggapannya habis nonton filmnya, karena aku pribadi pun belum nonton gitu ya. Jadi tapi excited banget. Ya seperti yang mungkin tadi kalian udah lihat, kita semua di sini bekerja sangat keras. Mas Will kayak menuntut kita semua untuk apa ya, push ourselves to the limit gitu, or even more than that. Dan semoga itu tadi bisa terlihat di filmnya. Yes, itu kalau di part yang paling sulit dramanya, actionnya apa di dalam air? Semuanya sulit. Semuanya sih. sulit ya. Tapi bagian di dalam air itu lumayan sih, karena apa ya, ternyata panik gitu ada di bawah air. Biarpun aku orangnya sebenarnya suka berenang gitu, tapi untungnya kita sebelum syuting udah ada workshop dulu sama divers. Ya. Dan pada saat syuting pun ditemenin juga sama tim divers yang memastikan semuanya dilakukan dengan sangat aman dan nyaman sampai akhirnya bisa. Dan puas banget sih rasanya ketika udah melalui syuting bagian itu. Tepuk tangan dong untuk Tatiana. Oke, kita ke Reval Hadi. Reval, mana tadi yang terputra-putra nih di belakang saya? Reval ini juga akhirnya membuat seorang Reval Hadi. Gue yakin setelah nanti 3 November viral di mana-mana film ini ya kan. Dan pasti terputra-putra pengen. Tadi teman-teman media di sini apalagi yang cewek pengen lo teriak lagi di sini, Bang. Boleh nggak dikit di sini? Boleh. Ya, dikit dong teriakin. Ceritain dong secara teknis, terus pengembangan karakter yang lo build di sini tuh sampai ngebawa kita ngerasa kayak ikut sebel akhirnya dengan karakter yang lo perankan di sini. Silakan Reval Hadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pengen nanya sebenarnya sama teman-teman ya. Ya. Cuman ya alhamdulillah akhirnya keluar dari zona nyaman. Akhirnya mau benar-benar dari awal saat baca skrip pun tuh kita kayak nggak bisa mikirin ini bakal kayak apa gitu. Dan ternyata pas udah punya waktu yang cukup banyak, dari awal dikasih latihan yang luar biasa. Untungnya Mas Will juga orangnya kayak temen juga gitu, director tapi temen, jadinya kita nggak merasa bener-bener yang terbebani gitu. Dan ya di sini nggak cuman gue biasanya drama, ini pengalaman yang menurut gue luar biasa, nggak terlupakan gitu. Yang banyak scene yang malam-malam yang gue sama Tata tuh kayak wah udah nggak tahu lagi cara ngekspresiin ya, saking memang bener-bener intens banget gitu. Didukung juga sama banyak-banyak treatment kamera yang menurut gue gila sih gitu. Jadi first experience yang menurut gue nggak bisa gue lupain, dan semoga sih banyak yang suka ya. Karena gue juga deg-degan nih pengen banget nonton hasilnya. Siap, terima kasih Reval Hadi. Kita sekarang ke Ibu Dayu dulu. Ibu Dayu, boleh tepuk tangan dong untuk Ibu Dayu. Ya, ini kalau saya sih menyimpulkannya ada tapi saya beda menyimpulkannya, jadi biarin punya kesimpulan masing-masing ya sama teman-teman penonton. Tapi yang kita pengen tanya di sini untuk perihal di Perempuan Bergaun Merah, untuk Ibu Dayu sendiri ada satu yang luar biasa, itu makeup untuk prostetik yang ada di dalam film. Nah ini boleh ceritain dong ke teman-teman media gimana prosesnya dan seberapa apa secara teknisnya, Bu Dayu, silakan. Izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sudah nonton tadi, dan mohon promonya sebanyak-banyaknya teman-teman media, dan jangan spoiler. Terus kembali ke tadi pertanyaannya. Ini adalah film yang paling berat buat saya secara mental dan fisik, berat banget banget. Bagaimana kita
Budayo pengen cerita dia selama ngegantung dia nggak boleh di antara take dia nggak boleh break, harus Jadi selama break ya. Bagaimana badan saya tuh harus diprostetik 50% dan bagaimana wajah segala macam itu harus manis sih tapi hitam gitu kan. Terus bagaimana mata saya tuh kalau sedang tidak take saya merem karena apa? Menghemat energi, perih matanya. Kalau take baru saya melihat ini softland itu tidak soft. Udah tebel, bulatannya tuh segede bundaran HI gitu. Aduh luar biasa, pokoknya paling saya disiksa oleh Timo dan Will sampai dubbing pun disiksa. Tapi hitam manis maksudnya apa tuh Bu? Saya kira oval loh maksudnya. Jadi ini perjuangan yang sangat luar biasa untuk di perempuan bergaun merah ya Budayo ya. Dan, Belum ada satu scene tadi malunya ya kan? nah, itu yang luar biasa juga. Jadi emang banyak hal yang di luar biasa di sini dari teman-teman pemain ya Budayo ya. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Ibu Dayu. Terima kasih. Kita ke sebelah kanan saya dulu nih ada Bento atau berperan sebagai Arya. Lo tepuk tangan dong. Yes. Ya kamu jadi sangat luar biasa. Tadi ada peran-peran adegan yang juga buat teman-teman nih ketawa dengan adegan yang kamu lakukan juga di situ. Tuh gimana saat pertama kali ditawarin mungkin sama Om Will atau sama Om Timo untuk berada di perempuan bergaun merah ini dan akhirnya proses syutingnya semenyenangkan apa Bento? Silakan. Sangat. Jangan so asik. Silakan. Itu di peran doang Om. Silakan Bento. Seneng banget. Karena seru juga. Pas masuknya udah di tengah itu takut beneran. Ada takut beneran ya? Saat adegan yang mana tuh kan tadi teman-teman kakak-kakak media di sini udah pada nonton. Yang mana yang paling takut sama Bento? Pas dikejar. Iya, kita juga ikut takut. Nggak cuma kamu, kita pasti takut. Wah, kaget juga. Tapi menyenangkan ya syuting sama Kak Will, kakak-kakak yang lain di sini. Sedang ya, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Bento. Itu adegan yang dikejar. Ceritain dong Mas. Jatuh beneran ya Bento ya? Iya, jadi itu take pertama, dia lari kayak ketakutan beneran sampai akhirnya jatuh beneran. Dan itu yang diambil akhirnya setelah 5 take kayaknya ini paling bagus deh tadi. yang jatuh beneran. Tapi gimana boleh ceritain dong Sofa gimana serunya syuting barengan sama Bento karena menantang juga adegan-adegan yang diperankan oleh Bento ini. Seru sih kayak teman-teman lihat kayak pas adegan dia sama kakaknya gitu dia bisa lembut biar bisa tetap kayak anak kecil yang butuh ada kakaknya tapi pas dia lagi nyablak sama tetangganya kerasnya itu dia tetap bisa gitu kan. Seru lah ngeliat si Bento dan Bento tuh natural banget sih pas kita ngeliat dia kita dari reading apa dia bisa lah berubah-berubah di setiap scene itu. Yes, dan sangat luar biasa sih. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman media. Kita ke pasangan yang ada di sebelahnya Bento itu ada Faradina Mukti dan juga Yura Ibrahim yang luar biasa pasangan ini ya. Gemes gak? Gemes ya, pacar bintang cendep terus. Nah juga ya, ditinggal loh gitu aja. Emang kan? Iya. Macam apa kamu? Maafin aku ya Bi. Pengen tahu juga tadi Bi itu apa, panjangannya apa? Jadi awalnya kan kita kan pacaran udah lama nih ya. Gemes nih kayak kita pasti punya panggilan khusus gitu. Aku manggil dia Bi, dia manggil ke aku Ba. Oh, jadi Biba, iya. Balik dong. Iya, jadi Biba kan? Iya dong. Konsepnya begitu. Rasanya gitu. Nah, terus gimana akhirnya chemistry bisa nyampe banget? Tadi ada loh gambaran di persahabatan kita yang pacaran yang gini Iya juga. kan? Iya kan dulu kita pasti ngalamin dong. Iya. Saatnya pas lagi gemes-gemesnya apalagi kan ya seumuran kita, Iya. seumuran aku ya kan lagi gemes-gemesnya kalau pacaran. Nah terus kalian gimana tuh akhirnya nge-build berdua untuk peran masing-masing di perempuan bergaun merah? Kita pasti kan ada proses reading tuh. Yeah. Nah kita kan di situ juga ngobrol-ngobrol, kita bikin chemistry dan selain reading pun kita sempat jalan bareng juga rame-rame keluar. Jadi ya perbanyak waktu lah untuk bisa saling tahu satu sama lain gitu. Oke, kalau Farah plus juga ditambah tadi adegan yang kamu
dilipat di. Iya itu awalnya aku pas baca ini gimana ya, gue bakal gimana ya gitu. Dan itu juga pertama kali aku pakai prostetik kan, dibikin kaki itu kayak wah gila sih, prosesnya tuh lumayan bikin aku kayak wow, bikin wow banget soalnya kayak oh gini ya ternyata bikinnya. Apalagi waktu pas si scene yang jadi sandwich itu. Yes. Seru banget, prosesnya seru banget. Itu ya luar biasa. Tepuk tangan dong untuk pasca kali ini ada Raisa dan juga Faradian. Terima kasih. Kita ke Aufa dan juga Jordi ya di sana. Aufa, boleh ceritain kita nih dijebak. Wah karakternya juga. Kita tuh awalnya bilang oh nih salah, tapi ada yang membela juga loh walaupun salah. Ternyata emang karakter di sini punya layer-layer yang luar biasa sih. Saat ikutan tergabung di Perempuan Bergaul Merah, lo baca karakter itu gimana Pak? Dan akhirnya bisa disaksikan teman-teman media sekarang. Ya, thank you udah pada datang dan nonton ya dijebak ya. Kadang-kadang tuh manusia emang lebih setan daripada setan ya. Ya, manusia lebih setan daripada setan. Aufa Segap 2022. Ada keluar sih itu ya. Sekarang kadang begitu, manusia lebih setan daripada setan. Tapi ya project yang mungkin buat semua pemain ya lumayan menguras tenaga, menguras energi ya dari internal maupun eksternal, karena waktu kita syuting juga beberapa kali cuaca tidak mendukung. Jadi menguras tenaga secara pikiran dari adegan dan faktor eksternalnya juga, semua bekerja keras yang pada akhirnya teman-teman tadi pada nonton ya kira-kira begitu sih. Tapi semuanya fun ngejalanin syutingnya karena kerjasama yang baik. Beberapa bulan sebelum syuting ada proses reading yang intens, jadi kerjasama tim yang menarik lah, yang bisa membuat proyek ini berjalan dengan baik gitu. Siap, Aufa, segala tepuk tangan dong untuk Aufa. Kita ke Jordi, ini paling pertama yang diharapkan sama teman-teman. Nah, nih dia nih duluan nih yang kena nih. Boleh ceritain dong dan juga ceritain teknisnya gimana tuh ya kejepit dalam ini prosesnya menyenangkan apa pada saat menjalani adegan itu. Jordi silakan. Prosesnya sebenarnya, oh ya selamat sore dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Seru sih enggak ya? Karena bagian yang proses shoot itu aku sendiri kan. Jadi yang lainnya pada lagi have fun sendiri gitu sama masing-masing di base camp gitu. Jadi aku yang tersisa sendiri lah gitu ibaratnya. Udah gitu sedih sendiri karena balik lagi aku udah mati, yang lainnya masih syuting jadi ngerti gak sih rasanya ngomong banget gitu. Jadi cuma bisa ternyata paling melo dia. Cuma bisa ngeliat Instastory, ya masih syuting gue dikelar gitu. Udah dari duluan. Tapi somehow itu pengalaman yang menurut gue sangat-sangat menarik sih. Karena kan sempat ada film juga yang seperti itu ya. Dan pas aku mengalaminya sendiri ternyata itu bukan proses yang mudah. Butuh beberapa kali rehearsal untuk bisa mencapai di. Aku nggak tahu karena aku pun juga belum nonton hasilnya seperti apa. Cuman semoga baik dan semoga bagus. Cuman emang prosesnya emang mesti effort untuk diri sendiri sampai akhirnya tersisa sendiri melakukan itulah, ngerti nggak sih, diseret sampai atas gitu, kayak nyekek diri sendiri segala macam gitu. Seru sih. Seru, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Jordi. Oke, semua pemain sudah ngobrol bersama kita dan juga sutradara juga produser. Kita ke teman-teman media yang ingin bertanya, kami persilahkan kesempatannya. Silakan di belakang ada, boleh minta mikrofon? Boleh, agak maju nggak apa-apa mas? Di belakang, tengah aja maju. Nah, yes, nah ini. Minta tolong boleh? Siap. Nama, media dan pertanyaannya, silakan. Ya oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andi dari Your Voice ID. Sebelumnya saya mengucapkan apresiat dulu buat Pak Will dan timnya atas film ini. Tepuk tangan dong untuk filmnya. Yes. Yang ingin saya tanyakan seperti ini, untuk Pak Will sendiri, ini kan film bergenre horror plot twist. Nah, ada scene yang menarik mengenai si ibu Kara ini tiba-tiba ketemu si nenek. Nah,
apakah itu nanti akan diulas di film selanjutnya? Nah, yang kedua untuk Mas Reval nih. Bagaimana peran Mas Reval di film ini yang sebagai dibilang poker face itu bagaimana mendalami dan apa kesulitannya menjadi poker face sendiri? Terima kasih. Siap, terima kasih. Mas William dulu silakan, boleh Mas. Boleh Mas William, boleh dijawab? Ya. Untuk pertanyaan tadi, pertemuan Ibu Kara sama Nenek Wong itu dan akan diulas di film berikutnya. Itu tergantung nanti 3 November 2022. Tapi sebenarnya nih film kalau kita lihat secara keseluruhan memang kita berusaha banget nih film bisa berdiri sendiri ya, apa yang kita lihat secara plot dari awal sampai akhir kita berusaha selesaikan sebisa mungkin gitu. Itu pun masih banyak konklusi-konklusi yang berbeda kan. Iya. Ini nyimpulin apa tadi Mas? Coba belakangnya gimana kesimpulannya? Kalau menurut saya film ini akhirnya bukan si Kara yang menjadi hantunya nantinya. Bukan tayangan. Tapi malah si nenek itu nantinya. Berarti yang nganterin terakhir tuh nenek itu bukan orang tuh. Oke, ini nyimpulin ya. Oke, siap. Ya boleh dong, boleh kesimpulan itu boleh. Siap. Nanti nonton sekali lagi Mas. Baik, terima kasih Mas. Reval gimana? Boleh silakan. Oke, makasih pertanyaannya. Sebenarnya masih gak boleh dibahas juga sih sebenarnya buat teman-teman, jangan sampai spoiler. Cuman memang untuk dari awal pengembangan karakter tuh kita emang lumayan brainstorm ya, gimana ngebawanya, terus mau dibikin seperti apa. Jadi memang Putra memang orang yang bersahaja, cinta banget sama pacarnya dan ingin menyelidiki kemana hilangnya si sang pacar gitu. Cuman yang serunya di balik itu ya layer emosi yang menurut aku nggak pernah bisa diakses sebelumnya. Karena kan biasanya cuman ya hari-hari aja gitu kan, maksudnya implementasinya ke kehidupan tuh lebih ke emotional baggage-nya gitu. Cuma kalau di sini terrify-nya yang dibawa terus punya apa ya, cowok yang posesif tapi sebenarnya dia nggak tahu kalau dia itu seperti itu gitu. Jadi dalam ya. Siapa di sini yang posesif? Jadi seperti itu sih, pengalaman yang sangat menarik dan ya semoga banyak yang suka ya. Amin. Terima kasih. Thank you. Aman Mas jawabannya. Oke, selanjutnya nih boleh Mbak pakai kacamata dulu nih. Yang kerudung ya. Oke, nanti baru sebelahnya ya Mbak. Habis ini ya. Oke, nanti boleh langsung dioper ke sebelah ini. Tolong dibantu Mas. Boleh berdiri Mbak, nama, media dan pertanyaannya. Sekarang selamat sore ya. Sore. Saya Livia dari Media Antara. Mau nanya ke Kak Tatiana. Sebenarnya apa sih, ini kan scene-nya susah banget ya. Terus apa sih yang bikin Kak Tatiana tuh mau buat nerima peran ini di sini gitu. Terus buat Kak Reval, kenapa memilih buat keluar dari zona nyaman? Tadi kan kalian mau keluar dari comfort zone. Emang selama ini kamu nyaman? Kalau sama Kak Reval nyaman-nyaman aja kan? Kalau Kak Reval nyaman-nyaman aja. Oke, terima kasih. Silakan boleh dijawab mungkin Tatiana dulu. Silakan. Thank you pertanyaannya. Alasan kenapa aku mau mengambil karakter ini, bergabung dalam film ini, karena memang sebelumnya belum pernah main film yang murni horor. Dan dari sekian skrip yang aku baca, kayak yang paling memikat hati aku ya Perempuan Bergaun Merah ini, karena plotnya yang sangat menarik, karakternya juga seru, dan menurut aku serunya di sini kita mengangkat suatu urban legend yang kayaknya belum diangkat di film Indonesia yang lain juga gitu. Dan karena banyak banget tantangan juga, ya menurut aku penting gitu untuk seorang aktor dan aktris kayak selalu mengasah kemampuan aktingnya dengan berani mengambil peran-peran di luar zona nyamannya gitu. Siap, terima kasih Tatiana. Kalau Reval Hadi sendiri gimana? Udah diambil semua total. Kurang lebih sama. Terus mungkin ya karena udah hidup realitanya horor, jadi cobain aja udah genre horor gitu. Meskipun awalnya deg-degan. Wah bisa gak ya gue kayak gini dengan karakter yang seperti ini gitu, dengan treatment kamera yang luar biasa, jam syuting yang luar biasa gitu, berdarah-darah sih, cuman kepuasannya memang beda gitu. Jadi memang kita diwajibkan untuk harus explore dan harus bisa semua gitu sebagai aktor. Itu dia, tepuk tangan dong untuk Tatiana dan juga Reval Hadi. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya tadi ya Mbak sebelah kanan itu. Oke.
Silakan lo sebelah sini juga, abis ini boleh kami persilakan buat tanya ya, nanti abis ini ya Mbak. Oke. Halo, selamat sore. Perkenalkan saya Indri Fahra dari Warta Kota. Nah, saya mau tanya ke Pak Produser atau Pak Sutradara, ini film Perempuan Bergaun Merah ini apakah diangkat dari kisah urban legend dari Cina? Karena beberapa kali saya lihat dalam film itu ada pernik dan perintilan dari Cina. Terima kasih. Oke, silakan. Harus tanya ke yang Cina nih kayaknya nih kayaknya. Boleh mungkin Mas Timo termasuknya. Itu pasti gue kan. Iya. Itu pasti Aufa lah. Itu pasti gue. Silakan. Kalau urban legendnya Perempuan Bergaun Merah ini, Girl in the Red Dress gitu lumayan common ya, mau di western ataupun Asian culture tuh udah lumayan common. Jadi nggak spesifik ke situ. Tapi untuk treatment di film ini tuh karena gue nggak mau mengada-ngada kan, gue harus secara visual tuh ngangkat yang gue familiar lah. Jadi seperti yang teman-teman lihat, itu lebih kayak ada segi Asian-nya tuh lebih kental gitu. Tapi kalau Perempuan Bergaun Merahnya sendiri, urban legend-nya sendiri itu sebenarnya lumayan common tuh di budaya manapun gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas William. Aman Pak? Oke, kesini dulu ya. Sebentar tadi duluan sebelah sini. Ya, boleh Pak. Ini dulu. Nanti belakang situ ada satu. Selamat siang semuanya, saya Rama dari Gatra. Ingin bertanya kepada sang sutradara, apa yang membuat sang sutradara memilih kalau Tatiana sama Reval Hadi dan beserta cast-nya ini cocok memerankan karakter tersebut? Karena kan yang saya tahu kan kalau Kak Tatiana ini kan horornya hanya di Ghostwriter. Terus kemudian kalau misalnya Kak Reval Hadi biasanya drama romance gitu. Terus kalau Kak Faradina yang aku tahu udah pernah mainin salah satu filmnya Perempuan Tanah Jahanam, ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti terkait pemilihan cast, menurut sang sutradara, kenapa para cast inilah yang cocok berada di Perempuan Bergaun Merah seperti itu ya Mbak? Oke, silakan Mas Yul. Banyak ya sebenarnya, banyak aspek, tapi yang paling pertama itu gue udah nonton film, walaupun gue lupa judulnya, film pertamanya Tatiana yang kayak dia ada yang ibu-ibu tua masuk ke diri lo tuh, gue mau ngeliat memang Sweet 20. Iya itu Sweet 20. Jadi gue ada beberapa tuh kayak memang udah ada target lah ya, pas kita nulis itu kita udah mulai ngebayang-bayangin kan siapa gitu yang akan peranin dan lain-lain, dan for sure muka-muka yang fresh yang belum pernah terjun ke emosi-emosi sekarang ini ya, kayak buat genre film horor. Nah gitu. Begitu ketemu sama Tatiana, ngobrol, dia baca skrip, kita diskusi, itu langsung memang cocok sih. Dan begitu pula dengan Reval Hadi gitu. Pas ketemu sama dia, kan gak semua orang mau ya ikutin journey kita nih. Kita mau berusaha memahami ceritanya apa, karakter gue apa, gue harus kemana, dan lain-lain itu sih salah satu pertimbangan yang paling penting buat gue tuh ketemu sama semua cast yang di sini adalah kayak sama Budayu juga, adalah kita paham betul apa yang menurut gue nggak ada sebuah peran yang terlalu kecil, semua itu bagian dari kayak clockwork yang penting banget gitu. Yang paling kecil pun tuh penting banget untuk menceritakan cerita ini. Nah begitu ketemu sama assemble cast ini, semua mereka paham betul apa yang harus kita lakukan, kita mau menuju kemana, ya udah ayo on board kita syuting. Yes, itu dia, tepuk tangan dong untuk Mas William. Itu dia jawabannya Mbak, terima kasih. Selanjutnya tadi ada di sebelah kanan ya, Mas Gifar boleh minta tolong Mas ya. Dan ada sih note sebenarnya buat Tatiana itu ya. Gue surprise banget ya, Tatiana tuh tangguh banget ya. Kalau kita kan kayak kalau ngeliat dari film sebelumnya atau pernah gue juga syuting iklan sama Tatiana tuh kan dia kayak anggun, lembut gitu ya. Dan selama syuting tuh dia ini sih gue amazed, dia tangguh banget untuk kayak gue nggak pernah kayak harus kayak dealing dengan drama-drama apa gitu. Kayak termasuk yang scene yang kayak dia di kamar mandi itu kan tuh kecil, terus dia basah-basahan, terus kalau nyalain AC dia kedinginan, kalau nyalain AC kita semua kelebapan di dalam gitu ya. Itu pun dia nggak yang kayak habis selesai scene tuh dia kayak harus oke, gue balik dulu ke ini gue. Dia benar-benar stay di situ, dia pengen dia tetap ada di situ bareng kita belum selesai, dan walaupun tangannya makin lama makin keriput, mukanya makin lama makin pucat gitu. Itu sih, dan gue kayak wow nih. Jadi dedikasi yang luar biasa dari Ensemble Cast, tepuk tangan untuk Ensemble Cast yang luar biasa deh. Yes. Thank you. Selanjutnya boleh sebutkan nama, media, dan pertanyaannya Mas. Selamat sore, saya Andesta dari media Valid News. Saya ingin bertanya kepada Mas William mungkin sebagai sutradara itu.
tentang ada adegan tadi ritual yang dilakukan oleh si nenek. Itu ritual apa ya? Apakah merujuk ke ritual tertentu di kehidupan nyata itu memang ada atau itu memang murni dibuat gitu untuk film ini? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada latar waktu tertentu yang dirujuk oleh film ini? Maksudnya saya tadi agak bingung, ada Metro Mini, sementara saya ngelihat sepertinya ini sangat kekinian gitu. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan. Terima kasih. Silakan Mas William. Oke, dari yang ini dulu ya, setupnya ya Metro Mini tadi. Jadi sebenarnya kayak setup waktu itu adalah sekarang. Tapi pas kita ngedesain secara production design film ini tuh kita pengen bisa mencakup tuh feeling yang lebih luas ya, seluruh Indonesia, kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Jadi nggak terlalu kayak kalau kita ngomongin modernnya Jakarta sama di daerah aja juga udah agak beda gitu. Jadi kita berusaha pengen dapetin feel dan looks yang bisa seluas mungkin kita cakup gitu. Tapi kalau secara timeline tuh itu sekarang gitu. Dan untuk secara ritual itu itu kan lebih Oriental Asian gitu ya. Itu sebuah ritual yang lebih generik sih sebenarnya, itu sering dilakukan. Tapi itu kalau kita mau ritual yang lebih kayak spesifik untuk melakukan hal-hal kayak itu tuh sebenarnya lebih ada tindakan-tindakan lebih spesifik. Tapi itu gue sendiri juga ngeri untuk melakukannya. Tiba-tiba pas kita lagi syuting kita lakuin ritualnya beneran gitu. Jadi gue pilih action yang gue tahu familiar untuk orang yang memang mengenal budaya ini, tapi juga nggak terlalu yang lebih generalnya lah, yang lebih masih aman gitu. Siap, terima kasih Mas William. Selanjutnya satu pertanyaan terakhir, silakan Mbak. Selamat sore, nama saya Syafira Fitri dari Media Duta Indonesia. Mau bertanya, ada nggak sih kejadian mistis yang terjadi selama proses syuting atau setelah syuting? Terima kasih. Terima kasih. Ada nggak? Mungkin dari pemain ada yang mau cerita? Atau Mas William ada masuk angin ya? Kesurupan bikin TikTok kita. Itu lagi zaman bikin TikTok ya, awal-awal TikTok. Oke. Apa ya? Mungkin lebih ke tempat-tempatnya kali ya. Set-setnya tuh menurut aku bener-bener beda atmosfernya, yang bikin badan tuh kayak jadi ngerasa kayak nggak enak gitu, risih, gelisah itu kali ya, sama nuansa iya. Yang pas rumahnya Nenek Wong itu kurang menjelaskan ya. Ternyata emang mengap ternyata. Oke. Jadi emang setnya mendukung ya. Setnya mendukung kita untuk bisa, iya betul. Jadi itu kayak lokasi kremasi aja tuh tempat kremasi beneran tuh, kayak api kremasi atau api kremasi beneran. Jadi dari pas kita syuting tuh, ya itu memang masih ada prosesi kan di tempat lain gitu. Wow. Hari sebelumnya juga itu kan sibuk ya. Ya. Dan ternyata banyak juga orang meninggal tiap hari, gue baru tahu pas lagi syuting di situ tuh. Dan itu kan ada debu ya, ada abu gitu. Jadi pas kita syuting tuh abu-abu kayak lu tahu kan kalau di tempat berdebu terus hidung lu mulai ini. Ini abu debu atau abu jenazah. Jadi waktu itu kru-kru kira kasih makanannya sei sapi padahal bukan ya. Katanya bakal aduh, bercanda ya, jangan jadi emang gitu ya. Sekali lagi boleh tepuk tangan dong untuk seluruh tim yang ada di sini. Tadi sudah menjelaskan buat teman-teman media yang belum sempat pertanyaannya terjawab, nanti ada kesempatan untuk doorstop berada di luar ruangan ini ya. Mungkin terakhir dari masing-masing ya, dari mewakili pemain, mungkin Tatiana mewakili, silakan ada yang ingin disampaikan. Pokoknya kita semua bekerja sangat keras untuk film ini. Semoga penonton bisa menikmati. Semoga ini bisa menjadi film yang membawa angin segar di perfilman Indonesia, khususnya buat film horor. Dan apa lagi ya? Ada yang mau ditambahin? Jangan spoiler teman-teman ya. Yes. Minta bantuannya. Itu yang paling biar mereka ikut merasakan juga untuk first time nonton film ini. Makasih banyak. Dan yang belum merasa kayak udah ngerti banget nih atau belum merasa teorinya tuh valid, nonton lagi dan mungkin bisa jadi discussion gitu loh. Keluar sih yakin, pas diskusi jadi ragu sendiri. Iya kayak gitu. Iya, ini tipe film yang makin ditonton makin asik. Nah, itu dia. Oke, terima kasih Tatiana dan Revel, mungkin para pemain. Mas Timo, yang ingin disampaikan terakhir buat teman-teman media dan juga terima kasih teman-teman media sudah datang dan sudah menikmati film ini. Walaupun yang bikin emang Pak Will ini, saya cuman pengganggu sebenarnya di sini sebenarnya. Cuman saya juga bangga dengan cast-nya dari Jordi, Alfa,
Saya suka doi, saya suka bercanda sama yang satu ini. Dan juga Tatiana, Reval, Farah, Ibrahim, sama Bento. Pokoknya gue tiap kali lihat mereka di set lagi dingin-dinginan, lagi itu gue selalu terharu karena film horor itu banyak yang bilang film yang gampang, tapi sebenarnya paling susah dibuat kalau menurut gue. Siap. Jadi terima kasih sekali lagi ya untuk semuanya. Semoga perfilman kita maju terus ya. Amin, terima kasih Mas Dimo. Terakhir dari sutradara Mas William Chandra, silakan Mas Wil. Terima kasih teman-teman udah datang. Ingat nonton filmnya, diberitain ke semuanya 3 November 2022. Oke, terima kasih. Sekarang kita minta untuk berdiri, berfoto dulu di sini, silakan.